Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview mengenai analisis jurnal mata kuliah analisis investasi dan teori portofolio. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Lita Indah Wahyuni, dengan yang kedua Haifi Nafida, yang terakhir Dwi Arestu Prananca. Selanjutnya kami akan membahas mengenai identitas jurnal. Yang pertama yaitu nama jurnal. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Samratulangi. Untuk yang kedua mengenai volume, halaman, tahun, dan nomor. Jurnal ini memiliki 6 volume dan halamannya terdapat pada 133 sampai 146. Dan tahun penerbitannya berada di Mei 2019 dengan nomor ISSN 2356 sampai 3966 dan ISSN 2621 sampai 2331. Yang ketiga yaitu judul jurnal. Ya, minat investor muda untuk berinvestasi di pasar modal melalui teknologi vintage. Untuk penulis jurnal sendiri yaitu Ferdinand J. Tumewu. Untuk berikutnya membahas mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi minat investor muda untuk berinvestasi di pasar modal dengan memanfaatkan teknologi vintage guna meningkatkan perekonomian serta menciptakan pemerataan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran daerah dan individu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis terhadap persepsi para responden. Sampel yang diambil dari generasi muda di kota Manado dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang tersebar di kota Manado. Hasil penelitian berimplikasi pada peningkatan jumlah generasi muda yang berminat untuk berinvestasi di pasar modal melalui teknologi vintage di Sulawesi Utara. Selanjutnya mengenai latar belakang jurnal. Vintage merupakan industri yang berkembang yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan aktivitas di bidang finansial. Jurnal ini bertujuan agar investor terhindar dari praktik-praktik investasi yang tidak rasional, budaya ikut-ikutan, penipuan, dan risiko kerugian. Selanjutnya pengetahuan yang memadai akan cara berinvestasi yang benar amat diperlukan guna menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi. Misalnya, di pasar modal antara lain melalui instrumen investasi saham, khususnya finansial teknologi atau vintage. Teknologi finansial yang mempermudah dan mempercepat investasi. Pemanfaatan telepon cerdas untuk perbankan, bergerak untuk layanan investasi dan mata uang digital adalah contoh dari teknologi yang ditunjuk untuk membuat layanan finansial yang bisa dapat diakses oleh masyarakat luas. Pertumbuhan investasi atau investor di pasar modal Indonesia dinilai cukup baik. Namun apabila dibandingkan dengan negara lain, animo masyarakat di Indonesia untuk berinvestasi terbilang masih rendah, yaitu berjumlah hanya sekitar 0,15% penduduk Indonesia. Sedangkan penduduk Malaysia berjumlah sekitar 15%, Singapura 30%, Australia 30% juga. Data ini diambil dari pajak tahun 2017. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, jumlah rekening efektif saat ini masih kecil sekitar yaitu kurang dari 600 rekening dibandingkan dengan Thailand yang telah mencapai 25 juta rekening. PT Bursa Efek Indonesia atau BII mencatat jumlah investor lewat single investor telah mencapai 494.000 per 22 Agustus 2016. Angka investor tersebut mengalami kenaikan tiap bulannya per tanggal 10 Agustus 2016. Bursa Efek Indonesia merilis data jumlah perusahaan Indonesia yang berhasil go publik, yakni berjumlah sebanyak 517. Banyaknya perusahaan baru dapat menjadi salah satu faktor mendorong jumlah investor, terutama pada investasi saham di pasar modal. Akan tetapi, banyaknya jumlah perusahaan saja tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah investor apabila kesadaran akan investasi dari masyarakat itu sendiri masih rendah.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh finansial literasi, personal interest, dan environment terhadap minat berinvestasi online. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh finansial literasi terhadap minat berinvestasi online. Untuk mengetahui pengaruh personal interest terhadap minat berinvestasi online. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh environment terhadap minat berinvestasi online. Selanjutnya membahas mengenai metode penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1, diduga finansial literasi, personal interest, dan environment berpengaruh terhadap minat berinvestasi online. H2, diduga finansial literasi berpengaruh terhadap minat berinvestasi online. H3, diduga personal interest berpengaruh terhadap minat berinvestasi online. Dan H4 adalah diduga environment berpengaruh terhadap minat berinvestasi online. Selanjutnya mengenai pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa uji hipotesis hubungan antara variabel, populasi sampel, dan teknik sampling. Untuk keperluan survei, jumlah sampel yang diambil adalah sekitar 100 responden, yaitu generasi muda di Manado. Penarikan sampel adalah purposive sampling. Kriteria penelitian adalah pemuda berusia antara 15 sampai 35 tahun, sering menggunakan smartphone dalam beraktivitas, mengetahui tentang pasar modal, mengetahui sedikit tentang vintage. Jenis dan sumber data. Jenis dan penelitian adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yaitu berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka. Selanjutnya sumber data antara lain data primer, yaitu data dari sumber pertama atau sumber primer, serta data sekunder yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, serta bentuk dokumen dan artikel. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Teknis pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang kemudian didukung oleh penelitian kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan survei kepada generasi muda di Manado. Yang terakhir mengenai teknik analisis data. Model regresi didasarkan pada hubungan finansial ataupun kausal variabel independen dengan variabel dependent. Analisis regresi linier berganda diuji menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian. Hasil Vitung sama dengan 10936 dan tabel 2400. Jadi ditemukan bahwa Vitung lebih besar dari Babel dengan tingkat signifikansi SIG-F sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, hasil uji F menyatakan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya financial literacy atau X1, personal interest atau X2, environment atau X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi online. Variabel personal interest atau X2 hitung sama dengan 2747, lebih besar dari tabel sama dengan 2008 dan tingkat signifikan 0,004 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, atau personal interest atau X2 berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi online. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Terdapat pengaruh finansial literasi, personal interest, dan environment terhadap minat berinvestasi online. Terdapat pengaruh finansial literasi terhadap minat berinvestasi online. Terdapat pengaruh personal interest terhadap minat berinvestasi online. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh environment.
Saran dari kelompok kami yaitu bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar sehingga lebih memperkuat hasil temuan penelitian ini. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian minat investasi online di lokasi dan objek lain di luar Manado.